Hai, coba kita ngobrol sebentar ya, tentang sesuatu yang mungkin rasanya dekat banget, tapi seringkali susah banget buat diungkapin. Kita coba pahami ini sama-sama, pelan-pelan aja ya. Aku mau nanya sesuatu ke kamu. Pernah nggak sih kamu merasa lelah yang beda? Bukan capek karena kurang tidur semalam, tapi capek yang rasanya tuh meresap sampai ke tulang. Capek yang bikin kamu mikir, kok rasanya seberat ini ya? Kalau kamu pernah ngerasain itu, perasaanmu itu nyata dan valid. Lihat deh angka ini, 28 juta. Sebanyak itulah orang di negara kita yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama persis kayak kamu. Jadi, kalau kamu merasa lelah, kamu nggak sendirian. Oke, mari kita coba lihat ini lebih dalam. Apa yang kita hadapi ini sering banget diibaratkan kayak fenomena puncak gunung es. Artinya, angka yang kelihatan di permukaan itu cuma sebagian kecil dari masalah yang jauh lebih besar dan nggak kelihatan. Nah, khususnya buat teman-teman Gen Z, angkanya lebih bikin kaget lagi. 91%. Itu artinya hampir semuanya pernah menghadapi tantangan kesehatan mental. Ini bukan lagi soal beberapa orang. Beban dari tekanan kerja, tuntutan ekonomi, dan dunia yang serba cepat ini nyata banget dampaknya. Jadi, mari kita kasih nama untuk rasa lelah yang luar biasa ini. Seringkali apa yang kita alami itu adalah sebuah kondisi yang namanya burnout. Dan ini bukan sekedar stres biasa. Ini sesuatu yang lebih dalam. Gampangnya gini deh, burnout itu adalah kondisi di mana baterai kita benar-benar habis. Bukan cuma fisik, tapi juga mental dan emosi kita karena stres yang nggak berhenti-berhenti. Rasanya tuh kayak mesin yang dipaksa jalan terus, tanpa pernah dikasih istirahat buat mendingin. Coba deh perhatiin tanda-tanda ini. Ada nggak yang rasanya akrab banget buat kamu? Bangun tidur, udah capek lagi. Ngerasa nggak peduli lagi sama pekerjaan yang dulu mungkin kamu suka. Motivasi kayak hilang gitu aja. Susah banget buat fokus. Dan tidur pun rasanya udah nggak bikin seger lagi. Ini semua tuh alarm dari tubuhmu. Coba ambil waktu sebentar buat ngerasain. Ada nggak dari tanda-tanda tadi yang lagi kamu alami sekarang? Nggak perlu dijawab, cukup disadari aja. Waktu kita ngerasa tertekan banget, secara alami kita pasti akan cari cara buat bertahan. Nah, mari kita kenali beberapa cara yang sering kali kita lakuin tanpa sadar. Tapi sebelum kita lanjut, penting banget buat ingat ini. Apapun caramu merespon stres, itu adalah usahamu untuk bertahan. Nggak ada yang mau ngejudge di sini. Kita semua cuma berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita tahu. Mungkin kamu jadi lebih suka menyendiri, menjauh dari teman-teman. Atau kamu lari ke game sampai pagi, belanja online berlebihan. Bisa juga kamu memilih buat mendem semuanya, seolah-olah nggak ada apa-apa. Atau bahkan kamu mulai lupa ngurus diri, lupa makan, kurang tidur. Sadari ya, ini semua adalah caramu buat mencoba bertahan dari rasa sakit. Nah, ini bagian paling pentingnya. Tolong banget didengerin ya. Rasa lelah yang kamu alami itu bukan tanda kelemahan. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah sinyal. Alarm dari tubuh dan pikiranmu yang lagi teriak minta tolong. Minta waktu buat istirahat. Lalu gimana cara kita ngerespon sinyal itu? Gimana caranya kita mulai pulang lagi ke diri kita sendiri? Yuk kita bahas beberapa langkah nyata yang beneran bisa kita lakuin. Lupain dulu deh self-care yang kelihatannya bagus di media sosial. Kita kembali ke hal-hal paling dasar. Tidur yang cukup, makan yang benar, dan belajar berani bilang enggak buat melindungi energi kita. Dan yang paling penting, coba deh hubungi lagi orang-orang yang bikin kamu ngerasa aman. Itulah fondasi buat pulih. Mengambil waktu buat diri sendiri itu bukan tindakan egois loh, itu sebuah kebutuhan. Sama kayak kita butuh udara buat bernafas, kita juga butuh merawat diri sendiri biar bisa terus berjalan. Nggak usah langsung mikirin perubahan besar. Coba deh pikirin, setelah ini satu hal kecil aja, apa yang bisa kamu lakuin buat dirimu sendiri. Mungkin cuma minum segelas air putih, atau jalan sebentar keluar rumah buat hirup udara segar. Mulai aja dari yang paling kecil. Kadang-kadang, semua usaha kita sendiri rasanya belum cukup. Dan itu nggak apa-apa, wajar banget. Ada kalanya kita butuh bantuan dari luar. Dan itu adalah sebuah langkah yang sangat berani. Coba bayangin kamu lagi tersesat di hutan yang gelap. Seorang profesional kesehatan mental itu ibarat pemandu yang bawa peta dan senter. Mereka nggak akan menggendong kamu, tapi mereka akan jalan bareng kamu, nunjukin jalan yang mungkin tadinya nggak kamu lihat. Dan untungnya, sekarang bantuan itu lebih gampang diakses dari yang kita bayangin. Ada banyak banget layanan konseling, bahkan ada yang gratis dan terjangkau, yang siap bantu.
Bantuan itu ada kok. Kamu nggak harus nanggung ini semua sendirian. Aku mau bilang ini sekali lagi ya. Mengangkat telepon, ngirim pesan, dan mengakui kalau kamu butuh bantuan, itu bukan tanda menyerah. Itu adalah deklarasi kekuatan. Itu adalah langkah paling berani yang bisa kamu ambil buat dirimu sendiri. Sebelum kita selesai, aku mau ngajak kamu berhenti sebentar. Coba tarik napas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Rasain, kamu ada di sini. Kamu udah bertahan ngelewatin banyak hal. Kamu udah melangkah sejauh ini. Gak apa-apa kalau harus berjalan pelan. Pelan-pelan saja.